Shalom, selamat malam Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eti Murangguna dengan NIM 2424063. Saya dari program studi peternakan. Di sini saya akan membuat video tentang inseminasi buatan atau IB pada ternak untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu reproduksi ternak. Di sini ada latar belakang IB, yaitu IB merupakan salah satu teknologi reproduksi ternak yang banyak digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu genetik ternak. Metode ini dilakukan dengan memasukkan semen pejantan unggul ke dalam saluran reproduksi betina tanpa melakukan perkawinan alami. Penerapan IB menjadi penting karena dapat mempercepat penyebaran bibit unggul, meningkatkan efisiensi reproduksi, serta mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian, manfaat, teknik pelaksanaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan inseminasi buatan sangat diperlukan bagi peternak dan mahasiswa peternakan. Di sini juga ada rumusan masalahnya, dia ada 10 poin. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan inseminasi buatan atau IB. Yang kedua, apa tujuan dan manfaat IB pada ternak. Yang ketiga, alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam IB. Yang keempat, bagaimana proses penampungan dan pengeceran semen untuk IB. Yang kelima, bagaimana cara mendeteksi birahi pada ternak. Yang keenam, bagaimana teknik pelaksanaan IB yang benar. Yang ketujuh, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan IB. Yang delapan, apa keuntungan dan kelemahan IB. Yang kesembilan, apa saja penyebab gangguan atau kegagalan dalam IB. Yang kesepuluh, bagaimana peranan IB dalam meningkatkan mutu genetik ternak. Kita akan lanjut pada tujuan. Dalam pembuatan video ini, tujuannya dia yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup teknologi inseminasi buatan pada ternak, mulai dari konsep dasar serta prosedurnya bagi peternak dan masyarakat. Di sini kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian IB. IB atau inseminasi buatan merupakan metode perkawinan non-alami pada ternak betina baik unggas maupun ruminansia yang dilakukan dengan bantuan manusia untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengintroduksikan semen atau spermatozoa dari ternak jantan yang telah melalui proses pengolahan ke dalam saluran reproduksi betina tanpa perkawinan alami dengan tujuan menghasilkan kebuntingan. Di sini kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat IB. IB memungkinkan seekor pejantan bereproduksi lebih efisien sehingga lebih sedikit pejantan yang dibutuhkan. Peternak dapat memilih semen pejantan terbaik sebagai bibit, meningkatkan jumlah anak bermutu genetik unggul, sekaligus bermanfaat sebagai panduan aplikatif bagi mahasiswa dan praktisi peternak. Di sini tujuan IB ada 4 dan manfaat IB ada 4. Tujuan IB yang pertama, meningkatkan mutu genetik ternak secara luas dan cepat. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan pejantan unggul. Yang ketiga, mencegah penularan penyakit kelamin. Yang keempat, menghemat biaya pemeliharaan pejantan. Di sini juga ada manfaatnya dia ada efisiensi reproduksi meningkat secara signifikan. Satu pejantan dapat membuahi ribuan betina. Dan yang ketiga, semen dapat disimpan dan dikirim jarak jauh. Yang keempat, meningkatkan pendapatan peternak. Kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu alat dan bahan IB. Alat yang digunakan dalam IB meliputi groove, kontainer, gunting, straw, plastik, dan gun IB. Bahan yang digunakan adalah semen atau spermatozoa yang telah diencerkan. Di sini ada peralatan IB, yaitu ada inseminator gun atau pistol IB atau gun IB. Di sini ada kontainer nitrogen cair, ada vagina buatan atau penampungan semen, ada mikroskop, pinset, sarung tangan, termometer, stopwatch, gunting.
Dan bahannya dia ada semen segar atau semen beku, pengenceran semen, antibiotik, gliserol, larutan NaCl, plastik sheet, dan pewarna eosin. Kita akan masuk pada poin yang keempat, yaitu penampungan dan pengeceran semen. Metode yang banyak digunakan yaitu vagina buatan. Pengeceran semen dipengaruhi oleh volume, konsentrasi, dan berapa persen spermatozoa hidup dan dosis inseminasi. Di sini teman-teman ada gambar contoh penampungan semen menggunakan vagina buatan. Langkah-langkah dalam penampungan semen dan pengenceran semen yaitu yang pertama, persiapan pejantan. Pejantan unggul, kondisi sehat, dan libido baik, bebas penyakit menular seksual. Yang kedua, penampungan semen. Semen ditampung dalam tabung graduasi steril. Dan yang ketiga, evaluasi semen. Kita lihat volumenya dia, warna, motilitas, konsentrasi, dan morfologi diavolusi. Yang keempat, pengenceran susu skim. Dan yang kelima, pembekuan dan disimpan, dibekukan dalam nitrogen cair minus 196 derajat Celcius jangka panjang. Kita akan masuk pada poin yang kelima, yaitu deteksi birahi. Deteksi estrus merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan IB selama fase birahi. Kadar estrogen meningkat memengaruhi perilaku ternak, yaitu gelisah, mengeluh, dan berdiri diam saat dinaiki atau standing head. Tanda-tanda birahi yang pertama itu vulva merah, bengkak, mengeluarkan lendir bening. Yang kedua, gelisah dan mengeluh itu tidak tenang, sering bersuara, nafsu makan menurun, aktif menaiki ternak yang lain. Standing head, yang ketiga itu standing head, mau diam saat diam. Yang ketiga itu standing head, diam saat dinaiki ternak lain adalah tanda utama dalam yang paling akurat, teman-teman. Yang keempat itu palpasi rektal, folikel de Graaff matang teraba di ovarium, kadar estrogen plasma meningkat. Dalam deteksi birahi yang paling penting itu waktu optimal IB itu harus 12-18 jam setelah awal birahi terdeteksi. Inseminasi terlalu dini atau terlambat menurunkan angka kebuntingan. Jadi itu perlu diingat, teman-teman. Kita akan masuk pada poin yang keenam, yaitu teknik pelaksanaan IB. Yang pertama itu tabing semen beko. Straw direndam air hangat selama 30 detik. Postau motilitas 40% lah. Yang kedua itu pemasangan straw. Straw dipasang pada gun, ujungnya digunting dan gun masuk ke plastik set atau set steril. Dan yang ketiga itu persiapan ternak betina. Ekornya harus diikat, vulva dibersihkan dengan alkohol, dan yang paling penting inseminator pakai sarung tangan panjang. Dan yang keempat, metode rektovaginal. Tangan kiri ke rektum menahan serviks, tangan kanan masukkan gun melalui vagina. Dan yang kelima, pencatatan dan observasi. Tanggal IB-nya dia, identitas ternak dicatat, observasi kebuntingan dari 18 hari ke 21 hari pasca IB. Di sini juga ada gambar, teman-teman. Ini teknik pelaksanaan IB-nya dia. Kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu faktor keberhasilan IB. Faktor-faktor keberhasilan IB saling berhubungan. Bila salah satu nilainya rendah, efisiensi produksi dan reproduksi menjadi tidak optimal. Yang pertama itu kualitas semen. Yang kedua, keterampilan inseminator. Yang ketiga, ketepatan waktu IB dan kondisi ternak betina.
Kita akan masuk pada poin berikutnya, yaitu keuntungan dan kelemahan IB. IB memberikan keuntungan besar dalam efisiensi biaya dan peningkatan kualitas genetik ternak. Namun, metode ini sangat tergantung pada ketepatan deteksi birahi, keterampilan inseminator, dan infrastruktur nitrogen cair yang biayanya relatif mahal. Di sini ada keuntungannya dia, yaitu penyebaran gen unggul luas dan cepat, efisiensi biaya pemeliharaan pejantan, pencegahan penyakit menular. Semen dapat disimpan jangka panjang dalam jangka waktu yang panjang. Satu pejantan menghasilkan ribuan keturunan. Di sini juga ada kelemahannya dia, yaitu inseminatornya dia harus yang berpengalaman. Jadi tidak sembarang orang itu bisa melakukan IB. Yang kedua, peralatan dan nitrogen cair relatif mahal. Yang ketiga, keberhasilan tergantung deteksi birahi. Jadi deteksi birahi pada IB itu sangat penting teman-teman. Dan yang keempat, resiko penyebaran penyakit genetik. Yang kelima, tidak efektif bila kondisi ternak buruk. Kita akan masuk pada poin yang kesembilan, yaitu gangguan atau kegagalan IB. Gangguan reproduksi merupakan masalah utama peternakan yang memengaruhi produktivitas, mencakup kematian embrio dini, kegagalan fertilisasi, dan kelainan saluran reproduksi. Yang pertama itu faktor semennya berkontaminasi bakteri, kesalahan suhu tidak tepat atau tewingnya dia tidak tepat. Yang kedua itu faktor manajemen, yaitu kesalahan deteksi birahi, waktu IB tidak tepat, teknik deposisi semen salah. Dan yang ketiga itu adalah faktor betina, kelainan anatomi saluran reproduksi, radang uterus, dan kista ovarium atau anestrus. Yang keempat itu faktor lingkungan, yaitu mencakup stres panas, nutrisi defisit atau BSC terlalu rendah, kurangnya higienis prosedur. Kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu peranan IB dalam meningkatkan mutu genetik. Pendekatan strategis pengembangan sapi potong di Indonesia dilakukan melalui program IB untuk meningkatkan performa ternak. Teknologi ini memperkenalkan gen unggul ras eksotis, yaitu meliputi simental, limiosin, dan angus, tanpa mengorbankan daya adaptasi ternak lokal. Peran yang pertama itu kita seleksi pejantan yang unggul. Hanya pejantan dengan nilai EBV tertinggi yang digunakan untuk mempercepat kemajuan genetik populasi. Yang kedua itu penyebaran gen secara masif. Satu ekor pejantan super dapat menghasilkan puluhan ribu dosis semen untuk membuahi ternak di seluruh penjuru negeri. Yang ketiga itu persilangan terancana. IB memungkinkan crossbreeding dan grading up terancam untuk meningkatkan produksi susu, daging, atau wool. Yang keempat itu pembuktian progeni. Keturunan dari berbagai betina dievaluasi untuk mengidentifikasi pejantan unggul secara lebih akurat. Yang kelima itu konservasi plasma nutfah. Semen ras lokal langka disimpan beku sebagai bank gen nasional untuk mencegah kepunahan genetik ternak. Di sini kesimpulan dari semua yang kita bahas tadi teman-teman, IB merupakan teknologi reproduksi strategis dalam pembangunan subsektor peternakan, mencakup aspek pemeliharaan genetik hingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi peternakan. Keberhasilan IB ditentukan secara sinergis oleh kualitas semen beku, ketepatan deteksi birahi, keterampilan inseminator, dan teknik IB yang benar, dan kondisi ternak yaitu BSC. Yang ketiga, penerapan IB terbukti mengakselerasi peningkatan performa ternak.
laju pertumbuhannya dia, bobot badan, efisiensi pakan, dan berkontribusi pada swasembada protein hewani nasional. Di sini juga ada saran teman-teman, yaitu peternak perlu memahami tanda-tanda birahi agar pelaksanaan IB lebih tepat waktu, dan inseminator harus mengikuti prosedur IB dengan benar untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Dan yang ketiga, kesehatan dan manajemen pemeliharaan ternak perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan IB. Yang keempat, perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan secara berkelanjutan kepada peternak mengenai teknologi inseminasi buatan. Sekian materi yang bisa saya paparkan teman-teman. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.